Dan itu lumayan sebuah temuan yang mengejutkan karena kita menemukan 11 kali lapisan tsunami yang berasal dari 7.400 tahun yang silam. Ditambah dengan tsunami 2004 di sana. Yang sebelumnya belum pernah terkuak ide-ide semacam ini gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gulam Podcast. Alhamdulillah, selalu salim ke Rasulullah. Hari ini cahaya cukup cerah. Sebentar lagi juga bakalan hujan, tapi tunggu dulu, hujan bakalan berhenti sebentar untuk kita berbincang-bincang. Hari ini kita punya tamu istimewa. Beliau juga guru kami dan juga Dokter Bumi. Ya, Mablin Bumo, ya, kalau Aceh Mablin Bumo. Oke, yaitu Profesor Nazli Ismail, salah satu dosen unsiah. Beliau masih ngajar di jurusan fisika, mungkin tidak asing lagi dengan kita di Aceh, bahkan di Indonesia ya, terutama dengan adanya temuan sangat fenomenal di Aceh, yaitu tsunami purba. Tapi kita nggak akan ngomong sesuatu yang cukup sulit ya, walaupun Bapak ini ahli di bidang fisika, yang sesuatu yang cukup rumit bagi kita ya. Saya secara pribadi juga ini adalah jurusan yang paling saya hindari, berbicara dengan rumus-rumus, tapi beliau mampu memberikan kita sesuatu yang jauh dari problem rumus-rumus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prof, alhamdulillah, terima kasih banyak sudah ke tempat kita nih, Gulam Podcast. Nah, ini podcast yang kesekian kita nih, Prof. Oke, Prof. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat podcast Gulam Podcast ini pengen tahu sebenarnya, Prof, terutama latar Prof, tiba-tiba Prof hari ini jadi manusia yang punya kemampuan di bidang ilmu sains, fisika, kok bisa, Prof? Baik, terima kasih. Kok dibilang latar belakang itu agak rumit sebenarnya. Kita orang kampung kan, kampung biasa di sawah gitu kan. Tapi yang namanya seorang anak harus sekolah gitu. Kebetulan waktu itu saya berani pilih di fisika, di jurusan fisika. Yang orang lain mungkin takut ya, padahal saya juga nggak sanggup. Padahal juga nggak sanggup, tapi dengan kondisi yang ada saya bisa lulus sarjana fisika. Sudah lama sekali karena saya sudah tua sekarang. Jadi 2024 ya. Kemudian setelah selesai S1 saya bekerja sebagai wartawan di Serambi Indonesia sekitar 2-3 tahun seperti itu. Saya sudah nyaman ya, orang fisika jadi wartawan kan lumayan juga ya, menambah-nambah pengetahuan lah gitu ya. Kemudian secara takdir saya mendapatkan tawaran beasiswa untuk S2 di Yogyakarta, di Universitas Gadjah Mada. Saya ambil di bidang geofisika, yaitu ilmu fisika bumi seperti itu. Dan sesudah lulus S2 saya dipaksakan jadi dosen karena sudah terlalu banyak makan uang negara untuk kuliah. Akhirnya menikmati juga. Jadi saya dipaksakan jadi dosen. Alhamdulillah jadi dosen ternyata termasuk bidang baru bagi saya ya, seorang yang biasa-biasa saja di kampus waktu kuliah S1 dulu. Jadi satu tantangan gitu ya. Tetapi setelah saya belajar tantangan lebih banyak lagi di Serambi sebagai wartawan, ya saya berpikir modal-modal yang sudah saya pakai dulu atau saya coba geluti dulu waktu jadi wartawan, ya saya coba terapkan di kampus. Alhamdulillah tidak lama, setahun saya diterima jadi dosen, saya juga dipaksa lagi harus berangkat S3 ke Swedia di tahun-tahun yang sulit ya, 2004 sebelum tsunami ya. Di saat itu, saat itu agak susah sebenarnya orang untuk keluar negeri karena kita sedang darurat militer, apalagi kalau memang perginya ke Swedia tempat saudara-saudara kita bermukim di sana banyak sekali itu. Tapi alhamdulillah semua bisa kita jalani dengan bagus, walaupun
trauma-trauma sedikit ya, dari zaman perang lari ke tempat yang begitu damai gitu ya. Mendengar suara helikopter saya udah takut ya, gara-gara di tempat kita dulu kalau udah bunyi helikopter berarti ada problem sesuatu. gitu. Ada sesuatu gitu ya. Kebetulan tempat kuliah saya itu persis di samping rumah sakit, dan di sana salah satu ambulan yang cukup handal karena daerah pulau-pulau Di seperti itu. Swedia. Ya, jadi ambulan yang handal itu adalah helikopter. Jadi bisa bayangkan setiap kali di samping kampus saya lewat helikopter saya sudah Kalau kita sangat menakutkan dari iya, jumpuin pasien atau macam. Jadi saya sudah shock sendiri itu sampai kadang-kadang sedang kuliah itu kawan saya bilang itu karena dia paham kondisi kita di sini itu. Dia bilang kamu aman di Uppsala sekarang, di Swedia sekarang gitu. Alhamdulillah gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Berarti Prof sempat jadi wartawan nih berarti di bidang liputan bagian sains atau sosial juga? Enggak. Kita di awal waktu training jadi wartawan itu kan kita ditempatkan di beberapa des ya, di satu des. Jadi satu des 2 bulan seperti itu untuk mempelajari semua bagian gitu kan. Tetapi mungkin karena background saya di fisika seperti itu, di akhirnya sesudah selesai semua saya ditempatkan di des kota. Des kota, jadi lebih ke liputan kota itu yang pertama. Yang kedua juga saya aktif di koran minggu gitu. Karena koran minggu biasanya banyak hal-hal sains yang dimunculkan. Ya sesuai lah dengan sesuai gitu. Prof. Ya. Nah Prof, kemudian Prof, ini latar kan biasanya kita di kampung, ya kamu milih jurusan apapun kan biasanya orang tua nggak begitu ya. Ini Prof sendiri gimana latar orang tua juga support di jurusan itu? Orang tua saya terus terang bilang kalau kamu bisa lulus kedokteran gitu ya. Orang kampung mikir kan dokter hebat ya gitu. Menteri ya. Waktu itu saya nggak diterima di kedokteran karena memang kita terbatas gitu pengetahuannya atau kemampuannya. Tapi saya juga disuruh untuk ambil di keperawatan gitu ya. Tapi bukan style saya mungkin di situ ya. Jadi begitu lulus di MIPA, di fisika, ya saya jalani saja gitu daripada kita harus menganggur gitu. Tapi pada akhirnya kan Bapak jadi dokter juga, tapi dokter bumi. Iya, itu dokter dengan dokter berbeda gitu ya. Jadi dokter bumi. Iya. Nah, Prof. Nah, mungkin dengan pengalaman Prof jadi wartawan ini sangat membantu nggak, Prof? Ini kan jurusan fisika dan belakangan juga Prof juga cukup terkenal di bagian mitigasi bencana lah. Yeah. Nah, bahasa-bahasa kebencanaan secara fisika ini kan cukup rumit dipahami oleh masyarakat kita. Nah, bagaimana Prof ini membahasakan ini? Misalnya kayak temuan paleo tsunami ini, jangan-jangan nih hanya di kalangan akademik, ini masyarakat awam gimana memahami? Oke. Sebenarnya waktu saya jadi wartawan itu sekolah yang paling besar untuk saya itu yang pertama ya. Ya karena kita di S1 dulu kan sangat terbatas kita punya. Saya sendiri maksudnya punya kemampuan untuk menerima ilmu-ilmu gitu kan dengan keterbatasan seperti itu. Tapi selama jadi wartawan dan syukur wartawan saya itu di masa bukan era jajet sekarang ya. Jadi setiap kita diturunkan ke lapangan itu udah siap dengan buku note satu gitu, dengan tape recorder satu yang kecil itu. Kemudian saya ingat sekali Pak Samsul Kahar itu selalu mengatakan jangan mengandalkan tape recorder, andalkan catatan. Karena kalau Anda mengandalkan tape recorder, kalau kalau Anda punya wawancara dengan orang itu 2 jam, berarti harus Anda putar 2 jam. Kemudian balik ke kantor untuk menulis, putar lagi 2 jam lagi untuk mendengar, maka Anda sudah habis waktu 4 jam untuk itu. Ya, jadi cukup realistis. Itu kalau terekam. Kalau pas balik ke kantor nggak terekam, sudah nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi karena diajarkan menulis, kita dibagi note. Saya rindu sekali dengan note catatan yang dari Dan masih ada sampai sekarang, Prof? Ada sebagian saya simpan gitu ya. Jadi di note itu kita coba isi, tulis pendek-pendek saja kalimat ya. Kalau yang kita wawancara batu, kita tulis, udah wawancara kemudian batu, kemudian seterusnya lagi. Nanti begitu kita balik ke kantor tuh terasa, oh teringat kayak
replay balik ya apa-apa yang ada itu sampai dia batu garuk-garuk kepala misalnya seperti ini kita tulis juga dia kan. Dia menjelaskan sambil garuk-garuk kepala seperti itu. Nanti tapi itu ternyata waktu kita tulis jadi apa istilahnya jadi bagus ya waktu dibaca itu jadi kayak hidup seperti itu. Nah, ilmu seperti ini ternyata mudah kita pahami. Itu artinya suatu yang kadang-kadang narasumber kita rumit menjelaskannya dengan kita catat dan kita tulis ulang menjadi lebih mudah kita pahami. Akhirnya waktu kuliah saya coba praktekkan seperti itu. Jadi ikut kuliah, kemudian kita catat di kelas, kemudian pulang ke rumah malamnya kita catat balik di buku catatan gitu 2 kali. Barangkali kita suruh mahasiswa sekarang nggak mau seperti itu ya. Catat sekali lagi gitu kan. Akhirnya jadi lebih mudah ternyata. Seperti kita ingat dosen kita dulu gitu. Jadi ilmu yang ini yang saya coba terapkan selama saya kuliah dengan kemampuan kepala yang terbatas seperti itu ya. Alhamdulillah bisa lulus S2, bisa lulus S3 gitu. Dan dengan pengalaman saya belajar selama wartawan, nggak mungkin kita menulis bahasa-bahasa ilmiah di wartawan ya. Karena kita nggak tahu pembaca kita siapa. Tapi kalau jurnal barangkali kita tahu. Atau kalau khutbah Jumat kita tahu siapa orang yang sholat gitu kan. Tapi kalau wartawan ini kan nggak tahu apa yang kita kerja di wartawan ini kita tidak tahu siapa pembacanya. Barangkali mulai ingat sekali saya Pak Samsul Kahar bilang kita menulis itu harus bisa dipahami mulai dari orang yang membaca terbata-bata gitu. Yang keluar suaranya waktu dia baca sampai yang orang lihat sekilas saja harus paham semua. Prof, ketika menulis sesuatu misalnya baik di berita atau opini itu memang sudah terpikirkan siapa pendengarnya. Iya. Iya, itu yang paling penting dan inilah yang sebenarnya saya terapkan sesudah saya selesai kuliah. Kemudian selaku seorang dosen itu kan ada tridharma perguruan tinggi ya. Pertama pendidikan kita mendidik, kemudian penelitian. Nah di penelitian kita boleh pakai bahasa-bahasa ilmiah, tapi di pengabdian kepada masyarakat jangan coba-coba untuk memakai bahasa ilmiah gitu kan. Di ROM ya, di ROM kita. Kalau kita sempat pakai bahasa-bahasa ilmiah, artinya nggak dipahami ngapain gitu kan. Jadi artinya ini dari pola belajar sampai pola menyampaikan. Saya belajar dari Serambi banyak sekali. Dan saya dulu termasuk orang yang introvert lah, pendiam lah ya, nggak banyak kawan. Itu karakter itu. Orang psikarada kayak gitu lah ya? Iya, tetapi sesudah saya terjun di Serambi gitu, lebih terbuka. Saya ingat lagi itu, memang Pak Samsul Kahar guru saya salah satunya. Dia ingat sekali gini, itu pejabat-pejabat di kantor-kantor dinas nggak punya kawan katanya gitu. Dia itu di kantornya itu yang ada anak buah. Nggak mungkin dia bercanda dengan anak buahnya. Datang kamu ke sana ngobrol, dia punya kawan gitu. Jadi ini motivasi yang cukup bagus ya. Motivasi yang cukup bagus. Artinya kadang-kadang kan di awalnya kita takut menjumpai seseorang ya, karena kita nggak ini kan. Pernah di hari pertama saya ditugaskan ke lapangan, pulang saya ke kantor, saya bilang nggak ada yang saya dapatkan, lalu di kantor saya dimarah-marahin, kemudian saya balik ke jurusan saya di kantin duduk sampai seharian baru balik lagi. Tapi besoknya dikasih tahu lah bahwa pejabat-pejabat sebagai narasumber kita itu di kantornya nggak punya kawan. Jadi datanglah mengawani mereka, mereka senang sekali, minimal dapat kopi gratis. Nah kemudian Prof, saya teringat itu dulu 2000 berapa ya, 2016 kalau nggak salah, dengan adanya, tapi saya telah tahu juga tiba-tiba ada temuan apa itu paleo tsunami ya? Iya, tsunami purba. Itu gimana kemudian kisah bisa kedetek di situ, Prof? Oke, bukan gua ya? Ya, awalnya saya sebenarnya bidangnya bukan di sana. Bukan di sana. Tapi masih ada berhubungan kan fisika sama... Berhubungan pasti, sudah pasti berhubungan. Ibarat kita ke tempat sesuatu yang dipandu oleh Google, belok kiri, belok kanan 200 meter ke depan berhenti seperti itu ya. Jadi awalnya saya kan penelitian tentang gunung api, geotermal, panas bumi, ya listrik panas bumi, lebih ke arah-arah situ gitu. Itu di awalnya karena memang saya berencana dari awal mengambil S3 yang sesuatu seperti itu karena saya tahu daerah saya banyak lapangan panas bumi itu. Oke, kemudian saya sudah pulang. Saya ingat sekali di kampus itu ada IKAIOS atau IKAIOS. Di situ mereka bikin semacam training of trainer untuk masih sebidang dengan saya, yaitu untuk
tentang mitigasi global warming, pemanasan pemanasan global. Jadi di situ saya ikut pelatihan lumayan lama. Kita baru-baru pulang kan senang belajar ya. Jadi lumayan lama, sekitar 2 bulan. 2010 betul sekali, 2010. Sekitar 2 bulan saya belajar di situ. Trainernya itu dari berbagai negara gitu ya, dari Australia, ada dari banyak negara. Salah satunya itu adalah dari Finlandia gitu. Finlandia. Kebetulan Finlandia dengan Swedia itu macam satu negara, walaupun beda-beda negara gitu. Ya. Nah, dia culture-nya sama negaranya tetangga gitu ya. Dan dekat sama kita di Finlandia. Orang-orang Finlandia itu dia bisa berbahasa Swedia. Kemudian kita tahu persis juga ya, perdamaian di Aceh itu kan yang pertama orang-orangnya di Swedia, yang kedua yang membuat perdamaian itu kan di Finlandia. Dua-dua itu penting. Sehingga si ilmuwan yang dari Finlandia itu dia dekat dengan saya. Dia dekat dengan saya, banyak ngobrol sehari-hari itu. Nah, suatu waktu ada tim peneliti dari Central Washington University, ada tim sebenarnya dari beberapa universitas yang ada di Amerika Serikat itu ingin melanjutkan. Mereka sudah pernah melakukan kajian tsunami purba di sini, ingin melanjutkan tentang tsunami purba di Aceh. Awalnya mereka udah pernah. Dengan BRIN. Waktu itu bukan BRIN namanya. LIPI dengan LIPI gitu ya. Masih LIPI ya. Kita masih LIPI juga ya. kita LUPI kalau dia LIPI, Pak. Oke ya. Kita dengan sebelumnya dengan LIPI itu udah datang, kemudian mereka yang dari Central Washington ini lagi senang dia kalau ada orang lokal yang kira-kira ilmuwan lokal gitu ya, ditawarkan tentang Valdiyo tsunami. Bagi saya sebenarnya suatu hal yang baru ya untuk berkecimpung di kebencanaan. Nah, karena ibu ini menawarkan, dikirimkan email, diteruskan ke saya balas oke gitu ya. Begitu jumpa, kita butuh partner lokal lah ya. Iya, begitu jumpa ternyata cukup bagus ya. Tegas dari awal. Kita ini mau bikin kolaborasi penelitian seperti itu, yang istilahnya ya, take and give, sama-sama berbuat sesama. Jadi bukan sekedar menjadi cuma penunjuk jalan seperti itu ya. Jadi karena saya diiming-imingi seperti itu ya, saya lagi senang sekali gitu ya, senang sekali. Cuma ada kerugian, nggak ada duit. Kalau kita jadi penunjuk jalan pasti dikasih gaji setiap hari. Ya. Ini kan kita ini kolaborasi ya. Dianggap kolaborasi artinya Anda harus pakai modal Anda, saya harus pakai modal saya, seperti itu kan. Tapi inilah awal yang bagus ya. Mereka berkesan. Kita waktu itu lakukan penelitian tentang tsunami purba di beberapa tempat di daerah Lunga, Lepung. Lunga daerah mana tuh, Pak? Lunga dekat dengan Taman Tepi Laut. Taman Tepi Laut. Tapi kami tidak dapatkan apa-apa di situ. Kemudian di Pulut Cok Jempa. Ya, bukan. Pulut Cok Jempa. Kebetulan memang punya case yang sama dengan lokasi yang berbeda. Tapi di lokasi yang berdekatan juga. Bukan dekat. Kalau Pulut sangat dekat kan. Ya. Sangat dekat. Pulut itu sebelum Layun. Sebelum Layun, apa nama istilah Layun? Sarah. Kan Sarah. Layun. Yang ada Menara Eiffel tuh. Iya ya, Pak. Sebelum ala kaki ini ya, mau masuk ke gunung. Ya, Paro ya. Paro. Jadi di situ. Jadi Pulut sebelumnya lagi. Kan ada yang tempat terbelah jalan di jalan itu. Nah, di Pulut pertama, kemudian kita lanjut beberapa lokasi, salah satu juga di Cok Jempa. Yang ada kuah cu. Nah, di Cok Jempa juga kita dapatkan yang sama. Lalu dari hasil yang ada di Cok Jempa, terutama di Sengkomulat, kemudian yang di Pulut, kita coba publikasikan bersama, dapat temuan yang cukup bagus, setidak-tidaknya bisa mengenali lokasi-lokasi di mana saja, yang bagaimana saja bentuknya, yang bisa kita dapatkan rekaman tsunami purba di situ gitu ya. Itu memang lokasinya yang cukup pas gitu ya.
Kita tahu di daerah Pulut misalnya waktu itu sebagian wilayahnya tergenang oleh air karena turun tanahnya gitu, dan jalan yang aslinya kan teralih. Dulu kan sebelumnya di pinggir laut dekat sekali, sekarang Ya, teralih. sekarang gitu. dipindahin ya, dibelah gunung itu. Ya, artinya kita di situ punya satu kesimpulan bahwa ada daerah-daerah tertentu yang memang cocok, dan ini kami jadikan berikutnya untuk penelitian-penelitian yang lain. Tapi di saat yang sama, itu kita juga kedatangan tamu dari LIPI. Dari LIPI. Ya, waktu itu Presiden membentuk tim arkeologi bencana purba. Pak SBY ya. Iya, betul sekali. ya. Bencana arkeologi purba. Tapi mereka tim sendiri. Secara kebetulan tim yang di sana ketuanya itu adalah murid daripada ketua di tim kami, ya, di Kerisi, ya, murid dari Kerisi gitu. Otomatis mereka kan menjadi dekat gitu ya. Secara emosional. Nah, ya, secara emosional terhubung. Kemudian, nah di dalam tim itu banyak arkeolog. Nah, banyak arkeolog. Kami disarankan oleh tim arkeolog itu beberapa tempat yang lokasinya di pinggir pantai yang ada hubungannya dengan arkeologi. Gitu ya. Jadi kami ada cari lokasi lumayan bagus dekat dengan benteng Indah Patra. Kemudian juga kami cari lokasi di Lamreh. Lamuri ya. Ya, di Lamreh, di bekas kerajaan Lamuri. Kemudian salah satu yang mereka sarankan ada sebuah gua di Lung. Nah, ada sebuah gua di Lung yang menurut mereka ada terindikasi ada sedimen tsunami di sana gitu. Mereka awalnya tertarik dengan gua kan karena biasa orang-orang arkeologi suka dengan manusia purba yang tinggal di gua, ada lukisan macam-macam. Tapi mereka kecewa mungkin udah masuk ke sana tidak ada apa-apa gitu ya. Lalu kekecewaannya dilimpahkan ke kami. Kekecewaan membawa berkah ya, untuk mencoba karena mereka melihat memang pasir di sana baru sekali. Paling tidak tsunami 2004 ada di dalam sana. Kebetulan memang posisinya pas gitu. Nah, sesudah itu mereka sebenarnya sesudah proyek itu mereka balik ke bergabung dengan Nanyang Technological University Singapura atau EOS, Observatory of Singapore. Mereka bergabung di sana. Nah, akhirnya karena ada indikasi awal, kami datang aja ke gua waktu itu, coba penetrate, kita bor, kita lihat memang ada hal-hal yang menarik gitu ya. Itu bor pertama langsung bor ketemu? Pertama ya, cuma bor segini aja kecilnya. Langsung ketemu? Ya, dapat ada hal menarik, lalu tim tersebut buat proposal untuk pemerintah Singapura untuk mengambil minta duit lah gitu ya. Ini sebagai bahan dasar. Jadi jelas kita nggak punya duit untuk seperti itu ya. Jadi akhirnya di-ACC oleh Singapura gitu, pemerintah Singapura meng-ACC. Jadi setahun kemudian kita balik lagi ke sana. Dan salah satu tim yang dari dari tim arkeologi tadi juga bergabung dengan Nanyang sesudah itu. Bukan mudah ya datang ke gua yang sebelumnya sudah didatangi oleh orang-orang arkeologi, yang persepsi masyarakat sana daerah tersebut menyimpan harta karun. Iya, gitu ada sesuatu lah ya, karena udah menarik perhatian ya. Orang arkeologi sudah pernah. Jadi kemudian di saat yang kebetulan bersamaan mereka buat pameran di Jakarta. Lalu dan di gua situ itu juga ikut ke bawah. Dituliskan bahwa ada beberapa gua yang diteliti, termasuk yang di Takengon dan termasuk yang di Lung. Walaupun di situ disebutkan di Lung nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kan masyarakat lihatnya berita koran tersebut. Waktu kita datang kedua kali itu, kita sudah dapat izin dari kepala desa, Pak Gesi sudah dapat izin dari polisi, sudah oke semua. Tapi tiba-tiba datang pemuda gitu. Pemuda mereka jadi mereka datang dengan bawa koran ini pasti ada penemuan sesuatu yang lebih ini kan. Mereka butuh informasi sebenarnya. Sebenarnya bukan butuh informasi, paling tidak butuh diakui lah. Butuh diakui, kami dihargai lah di sini, kira-kira gitu. Akhirnya kita buat kesepakatan semua pekerja kita libatkan pemuda di tempat tersebut. Tapi masih ada kan, tidak semua bisa kita tampung ya. Sampai masih ada kecurigaan, sampai saya bilang sama ketua pemuda di sana, waktu gali nanti itu kalau memang dapat harta karun atau emas kan, kami ada 4 ini kan tolak aja ke dalam ke dalam lubang yang digali tadi, ditimbun aja, kalian ambil emasnya aja. Mereka bawa kampak, bawa macam-macam gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak ada problem gitu ya. Alhamdulillah tidak ada problem, selesai.
Dan itu lumayan sebuah temuan yang mengejutkan karena kita menemukan 11 kali lapisan tsunami yang berasal dari 7.400 tahun yang silam. Ditambah dengan tsunami 2004 di sana. Yang sebelumnya belum pernah terkuak ide-ide semacam ini gitu. Makanya Prof, apa kemudian yang membuat misalnya yang orang Amerika kemudian memilih pilot project mereka itu paleo tsunami itu di Aceh?